Halo, selamat pagi. Aku udah balik ke Kabo. Terus karena kemarin aku kan sempat beli buah tapi belum sempat kemakan. Jadi aku mau sayang buahnya selalu aku kalau misalnya ada buah yang nggak kepake itu biasanya aku bikin eh, kampot. Jadi kayak minuman antioksidan gitu. Jadi kayak bu ini kan kayak udah daripada nggak kemakan daripada kebuang. Jadi aku bikin minuman. Jadi kalau misalnya kayak siang-siang karena di sini kan panas banget ya. Jadi kapanpun tuh kayak pengen minum yang manis-manis gitu. Jadi aku bikin sendiri minumannya. Lihat ya, aku ajarin ya. Nggak ngajarin sih, maksudnya ini aku juga lihat ini juga aku tuh ngeliat di YouTube. No. Aku ngeliatnya di TikTok. Jadi ada mereka itu kayak punya kebiasaan kalau misalnya setiap hari, jadi dipotongnya ngasal aja ya. Setiap hari weekend atau Sabtu atau Minggu mereka tuh selalu datang ke rumah bapak ibunya gitu. Terus mereka ngumpul, nanti bapaknya tuh selalu masak. Nah, si anak-anaknya itu setiap kali datang ke rumah bapaknya, itu selalu yang dituju pertama itu kulkas karena mereka ngambil minuman ini. Jadi kayaknya enak deh gitu. Jadi gue cari tahu, ternyata dia bagi resepnya di TikTok. Terus beberapa kali gue ikutin tuh enak gitu. Jadi udah deh, jadi kebiasaan. Karena kan kita sering banget ya kalau misalnya beli buah gitu, tapi sebenarnya buahnya nggak kemakan gitu. Kan suka ngebusuk aja kalau di frozen. Kalau misalnya dibekuin juga kadang-kadang juga tetap nggak kemakan. Jadi ya udahlah begini. Jadi aku bikin kampot, namanya kampot. Kan kalau kompot tuh kayak saus lah, kayak flan, kayak selai jam. Kalau ini tuh lebih minuman gitu. Dan rasanya tuh enak banget. Nah, tinggal didihin airnya. Airnya aku biasanya sekitar 2 literan sih kalau buahnya segini. Buahnya bebas apa aja. Apa yang ada aja gitu. Kebetulan aku lagi ada strawberry, blueberry, sedikit sisa apel sama peach. Jadi aku masukin aja. Nah, untuk manisnya kalau kalau aku kan hidupnya nggak sehat banget kayak orang-orang ya, aku mau tetap pakai gula. Nah, kalau yang di TikTok itu mereka pakainya tuh coconut sugar. Aku juga nggak punya, aku punyanya monk fruit. Nah, biasanya aku pakai monk fruit, tapi aku mix sedikit sama gula biasa. Gitu, cobain deh. Oke. Udah dipotong-potongnya ngasal aja sih karena nanti mau dimasukin ke sana. Gitu saudara-saudara. Nah, ini kayaknya udah mulai tuh. Jadi dia udah nunggu airnya tuh nunggu mendidih dulu. Baru nanti dimasukin sih buah-buahannya. Jadi semua buahnya kita masukin. Tuh. Karena nunggu airnya mendidih dulu ya. Masukin buah-buahannya. Terus nanti tinggal ditunggu deh. Tuh. Udah. Blueberry. Udah. Aku kasih gula. Aku kasih monk fruit. Apa ya monk fruit itu ya? Nggak tahu aku juga. Biasanya aku kasih gula tuh 2 sendok makan nih. Si monk fruitnya biasanya aku kasih 2 sendok makan. Terus aku kombinasi sama gula biasa. Sesuai selera aja sih. Kalau aku 2 sendok makan karena airnya 2 liter kan. Terus si ininya juga gula putihnya juga 2 sendok makan. Udah deh. Terus kita tutup. Terus ditutup. Udah kecilin apinya. Kecilin apinya, didihin sampai 30 menit. 30 menitan, habis itu nanti
matiin apinya, buka, tunggu sampai dingin kayak bisa 2 jam gitu. Kalau aku sih 2 jam dingin, baru nanti disaring, masukin ke tempat-tempat botol minuman, masuk kulkas deh, siap diminum kapan aja. Gitu guys. Terus aku kan mau, karena baru pulang banget, aku tuh mau nyobain karena di sini tuh maksudnya nggak semua departemen supermarket tuh mereka jual cabai merah seger. Nggak mungkin kan ya masak rendang pakai cabai hijau gitu. Tapi mereka jual cabai keringnya, cabai merahnya. Bentar ya, mana cabai merah kering aku? Oh ini. Jadi mereka punya cabai merah tapi udah dikeringin. Nah, tuh kayak gini. Nah, kalau kemarin pas aku masak makanan ala Meksiko ya, sup panzole rojo namanya. Jadi ini tuh direndam dulu air panas, baru nanti di blender. Nah, aku pengen tahu nih karakteristik kalau misalnya si rasa cabenya kayak gimana. Kalau kemarin sih dia pedes. Gitu. Nanti aku karena sekalian mau bikin ininya, jadi aku mau masaknya dikasih, karena nggak punya terong, jadi aku pakai ini aja lah. Jadi mau aku air fryer sebentar, bisa digoreng, bisa di air fryer. Terus nanti pakai telur ceplok disambal. Aku pengen lihat aja karakteristiknya kayak gimana sih cabai ini, rasanya gimana gitu. Karena sebelum kita masak kan kita harus tahu dulu ya karakteristik si bumbu kita kayak gimana. Gitu guys. Jadi aku mau didihin dulu air buat ininya, buat cabenya. Didihin air buat cabenya dulu. Sambil aku mau air fryer dulu sih, apa ya ini namanya ya, terong-terongan sih. Jadi aku air fryer dulu biar enggak buang-buang minyak. Dah air fryer sebentar aja sih, karena kan nanti mau dimasukin ke dalam berapa menit ya, 8 menit aja deh ya. Tuh. Nah, jadi cabenya itu kayak gini guys, nih cabai kayak gini, bener-bener cabai kering banget gitu. Aku mau yang mana ya, karena ada yang nggak ada yang pedes, ada yang nggak gitu pedes. Oh ini nggak pedesnya, yang ini kayaknya yang pedes ya. Coba, ini karakteristiknya agak asam sih. Tapi cabenya ini kenapa ya agak asam gitu. Coba, ini satu, kayaknya ini deh habanero merahnya deh, habanero apa? Kok habanero sih? Jalapeno merahnya deh kayaknya ini yang agak pedas kayaknya ya, karena yang itu tuh kayak cuma dia warnanya tuh lebih merah gitu. Kita tambahin satu lagi aja yang ini. Jadi nanti aku mau rendam air hangat, terus baru di blender, baru nanti ditumis gitu. Dan lihat sih, cuma cabai bijinya tuh gede-gede banget ya. Oke. Aku belum nemu gitu yang katanya sih ada, tapi memang jarang, nggak di semua supermarket tuh ada gitu cabai merah seger.
tuh guys. Oke, tinggal kita, oh airnya udah mendidih, aku rendam dulu aja. Nanti kalau udah direndam baru tuh di blender. Ribet ya cok. Nah, kalau kita kan banyak cabai seger, mau keriting, mau cabai gede. Namanya juga negara orang ya. Jadi harus dengan bahan yang ada. Mana nggak punya bawang putih lagi ini aku, udah biarin lah. Dengan bahan yang ada, apakah bisa maksimal rasanya? Nggak ada bawang merah, nggak ada bawang putih. Tapi ya udahlah. Ya kan? Anggap aja ini bawang merah. Oke. Tuh. Kayak tomat deh. Nanti mau aku blendernya pakai tomat aja sih, itunya biar ada cairannya dari si tomat aja. Dah. Oke, kita lihat ya. Terus aku mau nyeplok telurnya dulu deh. Ceplok telur dulu, guys. Tuh. Nanti si airnya tuh berubah, ngikutin warna perpaduan setiap buah-buahan yang kita masukin. Oke. Oh. Nanti juga aku mau masak ikan. Biasanya kan kalau kita kan telurnya direbus, kalau telur balado kan direbus baru digoreng. Tapi kali ini aku cuma mau langsung diceplok aja, baru masukin bumbu biar udah. Oh, tapi kemarin aku beli ini sih bawang goreng. Mungkin nanti aku mau tambahin bawang goreng. Terus kemarin kan aku juga beli kecap bango ya di Mexico City. Terus kemasannya, jadi kemarin aku beli kecap bango di Mexico City ya, tapi kemasannya 275 mili. Terus aku tuh nggak bisa bawa karena aku nggak punya bagasi, karena di sini semua beli bagasi itu harus beli, nggak ada yang gratis. Jadi aku karena nyari tempat yang botol-botol kecil nggak ada, jadi gue belilah tuh tempat makanan bayi yang Gerber yang 113 gram, tapi kan kalau di mili airnya nggak akan nyampe 100 mili juga gitu. Jadi gue beli itu, terus gue cuci, gue masukin ke situ kecapnya ya. Pas di scan, ditanya ini apa? Kenapa makanan bayi warnanya hitam? Terus gue jelasin kalau itu soya sauce, tapi mereka tuh nggak percaya gitu, jadi nggak boleh dibawa. Kesel banget. Padahal itu ya coba aja gitu ya. Ya, you try gitu. It's sweet soy sauce, tapi nggak percaya. Aduh, gara-gara ngomong tuh jadi minyak saya kepanasan deh. Kita ceplok telurnya dulu ya. Nggak bisa emang sambil ngevideo sambil ngobrol sambil masak tuh, aduh, aku kurang jago. Oh, telurnya kayaknya nggak bagus. Oh. Telurnya kurang bagus. Ini udah aku rendam ya, jadinya ya udah agak melembek gitu. Tapi nggak tahu ya, semoga aja. Tahu, di blender dulu aja deh.
agak-agak aneh soalnya kalau pakai cabai kering itu. Aduh, blendernya jauh amat ya. Astaga. Bagaimana itu mengambilnya? Duh, tinggi betul. Astaga, kudu manjat. Oke. Untung jago manjat. Oke. Nah, jadi aku mau aku agak meragukan ya kalau masak rendang pakai cabai begini ya. Kayaknya emang harus nyari yang itu kali ya. Cabai segernya. Tuh. Ya. Agak-agak menyengat juga ya. Coba kita blender aja dulu. Kita lihat hasilnya. Oke. Maafkan. Dah, aku mau blender dulu. Ini udah aku blender. Duh, kok gini ya? Ya udahlah. Namanya juga nyoba ya kan? Oke. Nah, ini tadi kampotnya. Biar airnya nggak terlalu meluap, aku buka tutupnya. Jadi aku biarin dulu sampai 30 menitan lah. Baru nanti diemin, terus nanti tinggal disaring deh. Gitu guys. Coba ya. Duh, semoga ini berhasil. Oke. Bawang bombay. Silakan masuk. Nggak punya bawang putih pula. Udah, nggak apa-apa. Kieu. Tuh. Coba cilu. Agak aneh ya. Pedes sih, tapi bukan rasa yang biasa gitu di lidah. Duh, saya rindu cabai keriting deh. Aku rindu cabai keriting, guys. Udah, nanti aku tumis dulu. Nasi udah masak. Coba masukin dulu. Aneh ya warnanya ya. Nggak paham deh. Kan balado harusnya kan seger merah gitu. Gimana dong? Coba, bisa terlalu gede apinya. Ini ada busanya karena tadi minyaknya bekas goreng telur ya. Biar nggak buang-buang minyak. Aku kasih garam. Oke. Sedikit lada hitam. Karena nggak punya lada putih. Kayaknya dia harus kasih minyak lagi kali ya. Karena dia kurang ini cok. Oke. Sama gula dikit kali. Buat netralisir rasa aja. Oke. Oh, aku punya kenor.
kenor kaldu bubuk karena di sini nggak ada masako. Jadi udah kasih kenor aja. Enak meren. Enak meren. Tuh, ini tuh si kampotnya kayak gitu tuh prosesnya. Jadi karena warna si buahnya juga warnanya udah langsung berubah karena si sari-sarinya udah ke air gitu, cok. Tuh. Sepertinya kita harus menyicip dulu rasanya ya. Tuh, jadi kayak chili oil ya. Kering. Coba kita cicip dulu rasanya. Ah, sumpril nih. Nggak pedes lagi. Udah lah. Masukin aja telurnya ya. Sama terong. Terongnya aku tadi air fryer. Aduh, agak-agak aneh nih. Nggak bisa ternyata, cok, kalau buat ini. Duh. Aneh ya. Jadi kayak chili oil. Warnanya nggak cakep gitu. Harus yang segar. Wah, aku harus mencari nih. Cabai segar. Ke pasar kali ya, jangan ke supermarket. Tuh. Aneh deh. Tuh udah aku pindahin ke piring. Liatin. Nggak menarik ya? Rasanya juga bukan rasa yang pernah ada gitu loh. Aneh. Kenapa ya? Nggak bisa ternyata ini. Karakteristiknya berbeda. Udahlah, beneran harus nyari cabai yang seger. Nggak bisa ini. Gagal. Nggak bisa. Oke. Sekian perjalanan mencari jati diri cabai yang ada di Cabo San Lucas, Meksiko. Nanti aku, kalau cabai hijaunya sih aku yakin sih sama, karena kan si jalapeno tuh hampir sama karakteristiknya kayak cabai hijau yang di Bandung, yang hijau yang gede-gede itu, cuma dia lebih pedes. Oke lah, cabai merahnya gagal guys. Sampai jumpa di pencarian bumbu-bumbuku lagi di Cabo San Lucas, Meksiko. Oke, thank you semua. Terima kasih yang udah support, yang udah like, terima kasih yang udah komen. Belum ada yang komen sih sejauh ini. Kenapa ya? Komen dong. Ya udah. Thank you ya semuanya. Semoga kita semua sehat-sehat terus. Kita juga bisa produktif terus. Oke. Thank you. Bye-bye.